Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali saya Nana Hasan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini sudah bersama saya Mustaan Basran, Kadip Pemberitaan Lampung Post. Tapi sebelum masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video editorial berikut ini. Cegah kematian usia produktif. Kurva penyebaran kasus COVID-19 belum menunjukkan sinyal melandai. Di Jawa dan Bali, kasus penularan virus corona memang menurun, tapi di luar Jawa dan Bali, kasus konfirmasi positif malah melonjak tajam dengan angka kematian yang juga naik. Hingga akhir pekan pertama Agustus, total kasus kematian COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 104.256 orang. Mirisnya lagi, belakangan angka kematian tertinggi bukan disumbang oleh kalangan usia lanjut, melainkan dari kelompok usia produktif. Angka kematian golongan produktif meningkat selaras dengan naiknya konfirmasi positif. Satgas COVID-19 menyatakan pada Juli, kematian dari populasi berusia 46-59 tahun sebanyak 36,7%, serta kematian dari kalangan 31-45 tahun mencapai 12,7%. Jika dibandingkan dengan kondisi pada bulan Juni, jumlah tersebut meningkat tajam hingga 437% untuk usia 46-59 tahun dan 435% pada usia 31-45 tahun. Tingginya mobilitas dan menyebarnya varian Delta menjadi faktor pemicu naiknya jumlah kematian usia produktif. Kondisi itu harus disikapi dengan cepat dan tepat. Berbagai jurus pencegahan mesti digencarkan mengingat kelompok itu adalah penopang pergerakan ekonomi keluarga juga nasional. Sektor ekonomi sudah terimbas amat dahsyat sejak pandemi melanda. Kini, usia produktif sangat terdampak, padahal kalangan tersebut sebagian besar masih berkegiatan di masa pandemi. Secara khusus, Lampung harus ekstra waspada atas kondisi itu. Sebanyak 68,56% dari total 9 juta penduduk Lampung adalah kelompok usia produktif. Warga produktif di Bumi Ruwajurai mesti waspada agar tidak terinfeksi. Kasus positif usia produktif betul-betul mengancam perekonomian daerah juga nasional. Selama ini, pemerintah sudah menggaungkan protokol kesehatan dan vaksinasi sebagai dua hal penting dalam upaya menghindari infeksi COVID-19. Selain terus-menerus menggemakan hal itu, pemerintah juga harus mampu menyediakan vaksin bagi warga. Sampai saat ini, ada ketimpangan mencolok antara jumlah sasaran vaksinasi dan stok ketersediaan vaksin. Sasaran banyak, stok terlalu sedikit. Hingga awal Agustus, jumlah vaksin yang diterima Lampung dosis pertama baru mencapai 616.851 dan kedua 387.589 dosis. Padahal total sasaran vaksinasi mencapai lebih dari 6,6 juta orang. Cakupan penerima vaksin tahap pertama baru 9,28% dan vaksin kedua hanya 5,83%. Meski Lampung akan mendapat 1 juta dosis vaksin tambahan dalam waktu dekat, namun hal itu belum akan berdampak besar pada angka cakupan. Pasalnya, penambahan dosis vaksin itu dibarengi dengan bertambahnya kelompok sasaran prioritas penerima yakni remaja. Vaksin yang ada saja belum mampu memenuhi kebutuhan kalangan prioritas sebelumnya. Pemerintah provinsi harus lebih berkeringat lagi dalam melobi pemerintah pusat untuk menggelontorkan vaksin. Hal itu sangat logis, mengingat Lampung adalah pintu gerbang Sumatera. Ia menjadi titik lalu lalang pergerakan orang dari Sumatera ke Jawa atau sebaliknya. Maka, sudah seharusnya provinsi ini menjadi prioritas. Sebagai daerah transit, Lampung juga pernah didaulat melaksanakan mandatori pelaku perjalanan. Sebut saja pada musim mudik Lebaran lalu, Lampung mengemban tugas maha penting yakni merawat pelaku perjalanan positif COVID-19 yang terjaring saat pemeriksaan. Pelaku perjalanan harus bermukim di Lampung sampai dinyatakan sembuh. Sedemikian strategisnya Lampung harusnya mendorong pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk sigap melindungi segenap warganya, termasuk usia produktif yang sedang dinaungi risiko kematian akibat COVID-19 yang mengganas.
Pemerintah mesti gesit mempercepat vaksinasi hingga tercapai kekebalan kelompok. Jangan sampai animo warga yang tinggi terhadap vaksinasi harus layu sebelum berkembang karena ketidakmampuan pemerintah menyediakan stok vaksin. Pemerintah harus menempatkan Lampung di posisi teratas pada skema distribusi vaksin. Hal itu demi menjaga stabilitas regional Sumatera yang pastinya akan berdampak pada situasi nasional. Oke Bang Aan, untuk tajuk Lampung Pos kali ini dengan judul Cegah Kematian Usia Produktif. Itu seperti apa Bang Aan? Oke, cegah kematian usia produktif itu dalam satu pekan terakhir itu ternyata data di Satgas itu terjadi kenaikan ya, kenaikan kematian itu ternyata persentasenya itu banyak di usia produktif, yaitu usia produktif itu menurut BPS itu dari umur 15 sampai 64. Ya. Tapi sebenarnya kita kecilkan lagi sebenarnya itu sampai ke 64 ya. 64 itu sebenarnya sudah usia pensiun ya. Kita kecilkan lagi jadi 60 sampai 60 dari rentang 15 sampai 60. Itu ternyata kenaikannya luar biasa ya dari 2 pekan ini. Penambahan angka kematian itu dari usia produktif ini gitu. Oke. Itulah yang harus kita cegah. Oke, selama 2 pekan terakhir ini di usia produktif banyak yang kematian itu sendiri. Nah, itu sebenarnya fenomena ini mengapa Bang Aan, kalau Bang Aan lihat atau Lampung Pos sendiri melihat hal ini? Kalau kita awali dengan pernyataan Satgas ya. Kalau menurut Satgas bahwa di usia produktif ini adalah manusia-manusia yang mobilitasnya tinggi. Nah, gitu ya. Mobilitas tinggi, kemudian belum semua tervaksin gitu. Karena vaksinnya kemarin itu baru ke apa namanya tenaga aparat dan manula dan lansia. Sementara usia produktif yang umum itu belum tersentuh itu gitu loh. Jadi sudah dia mobilitas tinggi, kemudian vaksinnya belum gitu. Ditambah lagi kemungkinan penjaga protokol kesehatannya itu tidak terabaikan gitu. Walau sebenarnya sih di usia seperti itu dia sudah paham bagaimana cara menjaga protokol kesehatan itu. Oke, nah Bang Aan, dengan hal ini sebenarnya dengan kata lain prioritasnya adalah lansia dan juga aparat serta tenaga kesehatan kan seperti itu. Nah, sedangkan ini kematian banyak dialami tetap paparan juga yang usia produktif. Apakah untuk yang diprioritaskan sebenarnya harusnya dari awalnya usia produktif harusnya dipertimbangkan untuk menjadi prioritas? Karena kan memang tingginya dari mobilitas itu sendiri Bang Aan. Betul. Jadi kita lihat memang gini, pemerintah atau Satgas itu melihat bahwa dulu yang terancam adalah lansia. Karena kebanyakan yang ternyata yang meninggal adalah lansia gitu ya. Lansia umur 70-an tahun segala macam kaget Covid ini. Tapi ternyata semakin ke sini ternyata yang usia produktif yang menambah angka kematian yang cukup banyak gitu loh. Jadi akhirnya berubah lagi itu segala macam itu. Sementara angka produktif ini sangat besar persentasenya dari warga seluruhnya gitu. Oke, karena memang kita bonus demografi sendiri usia produktif sangat 68% lebih. Oke, Bang Aan, nanti kita lanjutkan untuk membahas hal ini. Pemirsa Metro TV Lampung, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.